Berita Tempo tanggal 24 November 2002 berjudul Jejak Intelijen di Balik Al-Faruq menuliskan, September lalu, majalah Time memuat laporan utama yang menggemparkan. Umar Al-Faruq mengaku kepada interogator Dinas Rahasia Amerika CIA bahwa ia adalah pejabat Al-Qaeda di Asia Tenggara yang beroperasi di Indonesia. Menurut dokumen CIA, Faruq mengaku terlibat dalam kasus bom Natal 2000 dan berencana membunuh Presiden Megawati Soekarno Putri atas perintah Abu Bakar Ba'asyir, Ketua Majelis Mujahidin Indonesia. Banyak misteri dalam pengakuannya itu. Dari beberapa pertanyaan investigatif yang diajukan oleh Tempo pada beritanya itu, satu pertanyaan yang memikat perhatian saya adalah siapa sebenarnya Al-Faruq? Dari situ kita akan memulai. Pada artikel lain dituliskan, sebuah dokumen rahasia melayang ke meja redaksi majalah Time. Isinya menarik. Al-Qaeda 2 kali ingin membunuh Presiden Megawati Soekarno Putri melalui tangan Umar Al-Faruq alias Mahmud bin Ahmad Assegaf. Itu adalah pembukaan artikel liputan6.com bertanggal 23 September 2002 berjudul CIA dan Harga Nyawa Mega. Mungkin sebagian Anda belum ngeh dengan apa maksud saya. Saya ulangi lagi. Al-Qaeda 2 kali ingin membunuh Presiden Megawati Soekarno Putri melalui tangan Umar Al-Faruq alias Mahmud bin Ahmad Assegaf. Perhatikan nama bin Ahmad Assegaf. Apakah sekarang Anda mulai ngeh dengan nama Assegaf yang disebutkan pada artikel tersebut? Ya, Assegaf. Assegaf itu marga dari mana? Dari klan Habib Alwi imigran Yaman cucu Yuya dukun Fir'aun. Jadi, dokumen rahasia yang berada di meja redaksi majalah Time pada tahun 2002 yang berisi dokumen berisi percobaan pembunuhan Al-Qaeda kepada Presiden Megawati, disebutkan pelakunya adalah Habib bermarga Assegaf, yaitu Mahmud bin Ahmad Assegaf alias Umar Al-Faruq. Meski informasi dugaan rencana pembunuhan Al-Qaeda kepada Presiden Megawati tidak dapat dipastikan kebenarannya, karena memang begitu, sebagaimana paragraf akhir artikel tersebut yaitu, bagaimanapun, setiap kerja intelijen memang menyimpan tanda tanya yang sulit terjawab. Namun, yang menarik untuk kita kaji adalah benarkah Umar Al-Faruq bernama Mahmud bin Ahmad Assegaf dan oleh karenanya ia seorang Habib Alwi? Dan siapakah dia dan apa hubungannya dengan Al-Qaeda dan ngapain dia di Indonesia? Pada artikel liputan6.com bertanggal 28 September 2006 berjudul Pemerintah Menolak Jenazah Al-Faruq, disebutkan bahwa Syamsir Siregar, Kepala BIN, menjelaskan Umar Al-Faruq adalah pria bernama Mahmud bin Ahmad Assegaf. Dari pernyataan Kepala BIN saat itu, yaitu Syamsir Siregar, maka terkonfirmasi benar Umar Al-Faruq bernama Mahmud bin Ahmad Assegaf. Dan oleh karenanya, ia adalah seorang Habib Ba'alwi bermarga Assegaf. Mahmud bin Ahmad Assegaf ini disebut-sebut sebagai pemimpin jaringan teroris Al-Qaeda di Asia Tenggara. Habib Assegaf ini kelahiran Kuwait. Disebut-sebut juga sebagai wakil pemimpin Al-Qaeda Usamah bin Laden. Dia ditangkap di Bogor 5 Juni 2002 oleh aparat intelijen Indonesia, kemudian dia diserahkan ke Amerika Serikat. Pada artikel lain dari Islam.com bertanggal 25 April 2012 yang berjudul Sang Penyusup dalam Gerakan Islam, nama Umar Al-Faruq juga disebut dengan nama Mahmud bin Ahmad Assegaf. Berikut ini kutipannya. Salah satu hal menonjol dari sosok Abdul ini adalah ketika ia dikabarkan ikut terlibat di dalam proses penangkapan Omar Al-Faruq alias Mahmud bin Ahmad Assegaf di Masjid Raya Bogor pada tanggal 5 Juni 2002. Dalam artikel tersebut juga dituliskan, Al-Faruq selama ini dikenal sebagai wakil senior Al-Qaeda di Asia Tenggara dengan tugas merencanakan sejumlah serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Hal ini terungkap berdasarkan wawancara antara dirinya dengan majalah Time pada September 2002, beberapa bulan setelah ia ditangkap di Bogor. Namun menurut Manulang, mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Nasional, sebagaimana dikutip Tempo Newsroom 19 September 2002, Al-Faruq adalah agen binaan Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, yang ditugaskan menyusup dan merekrut agen lokal melalui kelompok-kelompok Islam radikal. Kabar terakhir mewartakan bahwa Al-Faruq tewas ditembak tentara Inggris di Irak pada 25 September 2006.
Nama Mahmud bin Ahmad Assegaf juga disebutkan sendiri oleh istrinya pada artikel fifa.co.id berjudul "Berat Rasanya Disebut Sebagai Istri Teroris" bertanggal 29 Juli 2009. Pada artikel kompas.com berjudul "Cerita Andika Perkasa Ikut Operasi BIN, Terlibat Tangkap Tangan Kanan Osama bin Laden" bertanggal 13 Agustus 2023 mengenai Umar Al-Faruq yang kita ketahui sekarang bernama Mahmud bin Ahmad Assegaf, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menyatakan bahwa dirinya terlibat dalam penangkapan anak buah pimpinan Al-Qaeda Osama bin Laden, Omar Al-Faruq di Indonesia. Diketahui, Omar Al-Faruq juga merupakan otak di balik pengeboman Menara Kembar World Trade Center WTC pada 11 September 2001 silam. Andika saat itu masih menjadi prajurit di Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI. Kontroversi muncul lantaran penangkapan Omar Al-Faruq juga melibatkan Kopassus, padahal itu adalah operasi Badan Intelijen Negara (BIN). Pengakuan itu diungkapkan Andika dalam program Gaspol seperti disiarkan di kanal YouTube kompas.com. Sabtu 12 Agustus 2023. "Ya, itu benar dan itu adalah sebuah operasi," ujar Andika Perkasa. Andika menjelaskan, saat itu BIN mendeteksi jaringan Al-Qaeda sudah masuk ke Indonesia. Untuk mencari buktinya dibentuk tim kecil. Kemudian operasi tersebut berada di bawah kendali BIN. Menurut Andika, dari operasi tersebut dibentuk tim kecil yang melibatkan Kopassus. Kebetulan saya waktu itu di Kopassus, kemudian operasi di bawah kendali Badan Intelijen Negara yang sampai sekarang juga masih terus dilakukan. "Iya, sinergitas," katanya. Dalam penyelidikan secara tertutup tersebut, ditemukan fakta bahwa Omar Al-Faruq memang benar terlibat. Keterlibatannya persisnya apa, saya lupa, tetapi terlibat dalam salah satu plot, merupakan jaringan. Mereka ini kan juga bukan orang Indonesia. Mereka ini orang dari Timur Tengah semua ini, sehingga akhirnya kita tangkap, kemudian dideportasi, ujar Andika. Terkait kenapa Omar Al-Faruq tinggal di Bogor ketika ditangkap, Andika mengaku tidak tahu alasannya. Lagi pula, bisa saja Omar Al-Faruq dan kawan-kawan sedang merencanakan sesuatu berskala dunia, sehingga mereka punya jaringan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kita nggak terlalu tahu, yang penting bagian Omar Al-Faruq ini memang ada keterkaitannya secara langsung, katanya. Pada artikel inews.id berjudul "Ternyata Jenderal TNI Andika Perkasa yang menangkap gembong teroris Al-Qaeda Umar Faruq di Bogor" bertanggal 14 Desember 2021 dituliskan, "Sejumlah aksi teror di Indonesia didalangi oleh tokoh sentral bernama Mahmud Muhammad Ahmad alias Omar Al-Faruq alias Umar Faruq, orang kepercayaan Osama bin Laden, pentolan Al-Qaeda. Umar Faruq yang terkoneksi langsung dengan Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah Asia Tenggara pernah terlibat dalam rencana pembunuhan seorang jenderal Kopassus. Jadi, selain diduga akan membunuh Presiden Megawati, dilaporkan pula Habib Assegaf ini terlibat dalam rencana pembunuhan seorang jenderal Kopassus." Pada artikel yang sama, sepak terjang Umar Faruq atau Mahmud bin Ahmad Assegaf direkam oleh Ken Conboy dalam buku Intel Menguak Tabir Dunia Intelijen di Indonesia. Dalam pada itu, di artikel inilah kita mengetahui Jenderal Kopassus yang hendak dibunuh oleh Habib Mahmud bin Ahmad Assegaf ini adalah mantan Panglima ABRI Jenderal TNI Purnawirawan Leonardus Benyamin Mordani atau Benny Mordani. Selain Jenderal Benny Mordani, sejumlah orang lain juga masuk daftar eksekusi. Habib Mahmud bin Ahmad Assegaf juga hendak mengebom Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Antara news.com pada artikel berjudul "Tewasnya Umar Al-Faruq tak kurangi ancaman terorisme di Indonesia" bertanggal 27 September 2006 menyebutkan bahwa Umar Al-Faruq merupakan salah satu dalang terorisme di Asia Tenggara. Umar Al-Faruq dituliskan pula sebagai tangan kanan Osama bin Laden, salah satu aktor terorisme yang telah melatih para calon teroris baru di berbagai tempat di Asia Tenggara, termasuk di Poso, Sulawesi Tengah. Mendengar lokasi Sulawesi Tengah, saya jadi ingat Al-Hairot. Pria kelahiran Kuwait itu dikabarkan memiliki peranan penting dalam jaringan teroris di Indonesia. Tidak itu saja, Umar juga pernah menyanyi di penjara bahwa Abu Bakar Ba'asyir merupakan pemimpin Jemaah Islamiyah. Umar pun disebut-sebut memiliki hubungan dengan aktivitas Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan sempat digembleng di kamp latihan Al-Qaeda di Haldan, Afghanistan. Pada jurnal Wali Songo, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,
volume 27 nomor 2 tahun 2019 berjudul Reviewing Al-Qaeda's Infiltration in Indonesia, A Historical Reflection. Nama Umar Al-Faruq juga saya jumpai. Pada jurnal itu dituliskan pada halaman 417, informasi Umar Al-Faruq, seorang pria yang ditangkap di Jawa Barat pada Juni 2002 yang diterbitkan di majalah Time, membuktikan bahwa ada rencana oleh kelompok Al-Qaeda untuk membunuh Presiden Megawati. Dikutip dari Tran 2002. Pada Jurnal Studi Sosial dan Politik volume 3 nomor 2 Desember 2019 berjudul Al-Qaeda's New Orientation After the Death of Osama bin Laden, nama Umar Al-Faruq juga disebut dengan kalimat berikut. Informasi Umar Al-Faruq, seorang pria yang ditangkap di Jawa Barat pada Juni 2002, memang merupakan bukti bahwa ada rencana oleh kelompok Al-Qaeda untuk membunuh Presiden Megawati. Halaman 138. Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew jauh sebelum bom Bali telah menuduh Bashir sebagai tokoh teroris Muslim dan sebagai pemimpin Jamaah Islamiyah. Pada bulan Mei 2002, Lee juga menyebutkan keberadaan tentara Al-Qaeda yang sedang tidur di Indonesia. Tuduhan ini semakin diperkuat oleh berita di majalah Time 17 Desember 2002 dengan mengutip CIA yang mengklaim bahwa Umar Al-Faruq mengklaim bahwa Al-Qaeda telah 2 kali mencoba membunuh Presiden Megawati Soekarno Putri. Dikutip dari Syukur 2012, ini ada di halaman 139 pada jurnal tersebut. Sebagai informasi tambahan, katakan saja sebagai catatan pinggir, pada jurnal tersebut disampaikan pula, memang setelah berbulan-bulan pemerintah bersikeras bahwa Al-Qaeda tidak beroperasi di Indonesia, akhirnya pemerintah mendukung pernyataan publik pada bulan Desember di mana Dinas Intelijen mengakui keberadaan kem pelatihan Al-Qaeda di Indonesia. Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda pernah membantah memiliki bukti bahwa organisasi Muslim bakal memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional. Namun 1 bulan kemudian, Indonesia menandatangani perjanjian dengan Australia untuk memerangi terorisme internasional. Sampai pengeboman Bali 2002, pejabat Indonesia seperti Wakil Presiden Hamzah Has mulai mempercayai sinyal tersebut. Bahkan Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil mengatakan pengebom Bali dilakukan oleh Al-Qaeda dengan bantuan orang Indonesia. Abdul Rahman Wahid dengan berani menyebutkan bahwa Abu Bakar Ba'asyir, Majelis Mujahidin Indonesia, Habib Rizik Syihab, Front Pembela Islam, dan Ja'far Umar Thalib, Laskar Jihad, sebagai teroris lokal karena mereka selalu menggunakan kekerasan dan membawa senjata kemana-mana. Liputan 6.com 1 Oktober 2002. Abu Bakar Ba'asyir dan Ja'far Umar Thalib memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, tetapi Ba'asyir lebih dekat daripada Thalib. Ba'asyir diduga adalah pemimpin Jamaah Islamiyah (JI) sebagai salah satu hubungan Al-Qaeda. Halaman 138. Untuk diketahui dan diperhatikan bersama, ketiga tokoh yang disebut oleh Gus Dur sebagai sosok-sosok teroris lokal semuanya adalah Hadrami Yaman. Ketika kita satukan puzzle-nya dengan informasi bahwa Umar Al-Faruq adalah Habib bermarga Assegaf yang disebut sebagai tangan kanan Osama bin Laden dan beroperasi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, maka terlihat benang merahnya bahwa gembong-gembong teroris di Indonesia adalah Hadrami Connection atau Yaman Connection. Oleh karena itu, pada video dan atau tulisan sebelumnya, saya singgung dengan frase Hadrami Connection, baik di Indonesia Barat, Tengah, maupun Timur pada kontinuitas operasi Ba'alwisasi Yamanisasi oleh klan Habib Ba'alwi yang terungkap pada 2-3 tahun terakhir ini. Petanya sudah kami sampaikan. Tentu saja perbincangan ini mungkin masih bisa panjang. Dengan tulisan ini, dengan video ini, saya harap mampu memancing curiosity Anda untuk menelusuri lebih jauh dan mengumpulkan puzzle-nya secara mandiri, lalu memahami konstruksi apa yang terjadi, otentik dari pencarian dan penemuanmu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.